Hai, jumpa lagi dengan Bu Tere. Hari ini kita akan belajar tentang momen gaya, momen inersia, dan dalam bab dinamika rotasi. Mari kita perhatikan contoh yang berikut ini. Mari kita perhatikan contoh. Tiga gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang seperti gambar. Jika massa batang diabaikan dan panjang batang 4 meter, maka tentukan momen gaya pada sumbu putar di titik C. Ini titik C. Kalau ada soal seperti ini, kita perhatikan dulu hal lain yang diketahui. Jika AB, BC, CD, DE sama dengan 1 meter dan cos alfa sama dengan 4/5, di sini adalah alfa. Ya, kita perhatikan. Nanti setelah itu kita akan tuliskan diketahuinya. Pertama-tama, kita harus mengamati dulu dan mengingat kembali rumus yang akan kita gunakan. Ingat lagi yuk, momen gaya atau istilahnya torsi itu simbolnya tau sama dengan F dikali R. Jadi nanti akan kita kerjakan dengan rumus yang itu. Kalau sudut yang dibentuknya tegak lurus seperti ini, gaya yang diberikannya tegak lurus, tau sama dengan F dikali R. Namun kalau seperti ini, membentuk sudut alfa, tau sama dengan F dikali R dikalikan sin alfa. Kita ikuti tahap-tahapnya seperti biasa. Cos alfa sama dengan 4/5. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mengingat kembali tentang matematika. Jadi, kalau kita belajar fisika, kita tidak bisa lepas dari matematika dasar. Jadi, untuk mengerjakan seperti ini, kita ingat segitiga istimewa Pitagoras. Jadi, kalau di sini alfa, ini adalah cos alfa. Kita ingat dulu kalau cos alfa sami, samping per miring. Sami, samping per miring. Kalau demikian berarti sin alfa sama dengan demi, depan per miring. Loh, tapi kan depannya tidak ada. Berarti kita harus ingat Pitagoras. Masih ingat kan? Pitagoras itu jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan prinsip Pitagoras itu nanti akan kita dapatkan nilai di sini. Jadi kalau mencari B berarti akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ayo kira-kira berapa? Ini kan istimewa. Coba berapa? Oke. Nanti dicoba sendiri ya. Kita peroleh hasilnya 3. Jadi kalau sin alfa depan per miring demi, kita peroleh nilainya 3/5. Kalau ini sudah kita dapatkan, baru kita nanti akan mengerjakan dengan apa lagi yang kita perlukan? Oh iya, rumus tadi sudah ingat lagi yuk. Sudutnya istimewa sudah. Sekarang kita tuliskan stepnya. Ditanya. Karena diminta pusat sumbu besar adalah C, maka kita tuliskan tau C. Tanda tanya. Dijawab. Ya, kita tuliskan. Mari kita perhatikan gambar. Kalau sumbu putarnya di titik C, kita lihat ya, ini arah F3, kita lihat gerakannya. Kalau kita beri gaya seperti ini, seret. Nah, berarti dia kecenderungan berotasinya adalah searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti torsinya positif. Oke, jelas? Nanti kalian bisa lihat di buku literatur kalian lagi. Karena sumbu putarnya adalah di titik C, kita coba akibat dari gaya F1. Nah, kita lihat kecenderungan putarnya adalah searah jarum jam juga. Positif. Sekarang kita lihat efek dari gaya F2. Kita lihat arahnya seperti ini kan. Nah, kecenderungan berputarnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau sudah demikian, kita bisa menjawab sigma atau jumlah torsi dengan sumbu putar C sama dengan, kita awali dari yang F1, dia positif.
torsi 1 positif juga, torsi 3, lalu kita lihat negatif, minus, torsi 2. Tadi kita sudah tanya jawab ya. Torsi itu kalau dia sudutnya 90 derajat, berarti langsung seperti ini, seperti ini. Itu rumus yang dipakai adalah F1 R, kita lihat jaraknya terhadap sumbunya, BC, R, BC, ditambah, ini jaraknya dari sini ke sini, EC, ya, F3 kali R, EC, minus F2 dikali jaraknya kita lihat RAC. Nah, kalau sudah, kita masukkan angka-angkanya. F1 tadi nilainya adalah 2, R dari BC 1 ditambah F3 angkanya nilainya 8, jaraknya adalah 2 minus nilainya 5, kemudian jaraknya adalah 2. Nah, kita ingat karena dia membentuk sudut, di sini nanti kita kalikan, tadi sudah ingat tanya jawab toh, dikalikan sinus alfa. Nah, kita sudah punya nilai sinus alfa 3/5, kita masukkan 3/5. Oke? Lalu kita hitung matematikanya biasa. 2 kali 1, 8 kali 2. Ini minus, dibagikan, dicoret, tinggal 6. Setelah dihitung, berarti nilainya, ini boleh dikurang ini dulu, sehingga nilainya 12 Newton meter. Oke. Nah, sekarang karena dia bernilai positif, berarti kecenderungan batang ini bergerak, berputar searah jarum jam. Ini makna fisisnya. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Masih bersama dengan Bu Tere. Kita akan membahas contoh yang berikutnya, yaitu sebuah partikel masanya 200 gram diikat dengan seutas tali yang panjangnya 50 cm, diputar secara horizontal dengan kelajuan tetap 4 meter per detik. Tentukan besarnya momentum sudut partikel itu. Sebelum kita mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita tuliskan diketahuinya dulu. Diketahui M 200 gram. Kita rubah dulu menjadi kilogram. 1, 2, 3. 0,2 kilogram. Kemudian panjang tali L di sini, panjang tali ini berfungsi sebagai R. Jadi bisa kita tuliskan di sini R sama dengan 50 cm. Kita rubah ke meter, 12, 0,5 meter. Kemudian dengan kelajuan tetap 4 meter per detik, V 4 meter per second atau 4 meter per detik. Setelah itu kita akan menuliskan ditanya momentum sudut. Kalian sebelumnya sudah belajar kan? L. Ditanyakan, dijawab. Oke. Ingat lagi yuk, momentum sudut itu rumusnya I dikali omega. Tapi di sini besaran itu belum ada kan? Berarti sebelum mengerjakan pada besaran yang dimaksud, kita harus mengerjakan dulu I-nya terlebih dahulu. Mari kita amati tipe soalnya. Sebuah partikel bermassa 200 gram. Berarti kita menghitung momen inersia sebuah partikel. Kita kerjakan dulu momen inersia sebuah partikel mr kuadrat. Masanya kita masukkan 0,2, kemudian R-nya 0,5 dikuadratkan. Sehingga diperoleh 0,2 dikali 0,5 dikuadratkan 0,25. Nah, setelah itu kita hitung berapa nilainya. Kita tuliskan 0,05 kilogram meter pangkat 2. Selesai. Apa tadi yang perlu kita hitung? Yaitu kecepatan sudutnya. Ingat lagi yuk dulu, V sama dengan
Kita tulis dulu saja. V sama dengan omega dikali R. Berarti kalau kita mau cari omega, sama dengan V dibagi R. Kita masukkan V-nya 4, R-nya 0,5. Sehingga diperoleh nilai 8 rad per second. Oke? I sudah kita peroleh, omega sudah. Jadi kita bisa menghitung. Jadi L sama dengan I dikali omega. I-nya kita masukkan 0,05, omeganya kita masukkan 8. Sehingga kalau diperoleh hasilnya, kalian bisa menghitung kan? Sama dengan 0,4. Satuannya tinggal dimasukkan. Satuannya ini apa? Kilogram meter kuadrat per second. Finish ya. Jadi kalau kita mengerjakan fisika itu, kita butuh rumus-rumus yang berkaitan. Misalnya dengan rumus momen inersia, kecepatan sudut, kecepatan linier. Jadi belajar fisika tidak bisa hanya satu rumus sudah cukup. Kita harus telaten dan teliti juga. Bagaimana? Cukup jelas? Demikianlah belajar fisika lagi yuk. Next time kita akan ketemu lagi dengan materi-materi yang lainnya. Jangan lupa semangat dan tetaplah berdoa. Tuhan memberkati.